Zuqni fahman, saudaraku saya Saiman Sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, sebagaimana yang telah Ana infokan di pagi hari ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka soal jawab yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ustaz pagi hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menyimak ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya langsung saja kita simak untayan nasihat lanjutan dari bab wakaf ya Ustaz ya. Ya, betul. Nah, ya kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Ustaz. Baik. Tes 1 2 tes 1 2. Baik. Alhamdulillah
nahmaduhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururina wa min sayyiati a'malina. La fala mudilla lah, yudlil fala hadiya lah. Lahu la syarika lah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, semua diberikan kemudahan. Apa yang kita pelajari pada hari ini tetap kita masuk pada pembahasan tentang masalah wakaf. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah wakaf ini. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal asaba Umar radhiyallahu taala anhu ardan bi Khaybar. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها وقال أصبت أرضا بخيبر مالا قد وأنفس عندي منه فقال إن شئت حبست أسلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباء أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأسرها لا يباء ولا يوهب ولكن ينفق سمره. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Umar radhiyallahu taala anhu pernah mendapat jatah bagian harta satu bidang tanah di Khaybar. Kemudian dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapat jatah tanah di Khaybar. Sungguh aku tidak mempunyai harta yang lebih berharga daripada tanah tersebut." Beliau bersabda, "Jika kamu mau, kamu boleh mewakafkan tanahnya itu dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar menuturkan, maka Umar pun menyedekahkan hasilnya dengan syarat tanahnya itu tak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Sementara itu hasilnya dia sedekahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, hamba sahaya yang dia berutang guna menebus dirinya untuk jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan dan kepada orang yang lemah. Beliau sedekahkan. Dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam itu banyak kembali kepada hadis Umar
kepentingan umat. Maka pada saat Umar menyerahkan harta dia berupa tanah tersebut, diberikan kepada orang lain. Ma'ruf. Adapun ya, harta tersebut pendekatan diri seorang hamba
wakaf itu, karena itu datanglah di sini orang yang berwakaf. Milik tuannya. Orang yang gila karena harta kecil, boleh dia berwakaf. Mumayyiz, maka tidak boleh dia berwakaf. Kenapa? Karena dia belum balik. Ya, karena syarat berwakaf itu harus orangnya balik, berakal, ya. Kemudian dia adalah orang yang merdeka. Kemudian para ulama rahimallahu maka itu dari wakaf. Misal, taib. Kalau orang kalau ada saya wakaf, maka apa berwakaf habis pakai, dan wakaf itu uh, halo. Gimana?
misalnya tanah misalnya wakaf, yang mana wakafnya. Tentunya milik kita, ya. Kalau seandainya wakaf tersebut milik, maka kita memilikinya. Maka oleh para ulama rahimahullahu taala. Kemudian kian itu sesuatu yang haram. Maka orang berwakaf itu sesuatu yang diharam Allah Subhanahu wa taala atau pada secara yang menyimpang di dalam agama, maka wakaf itu tidak akan. Maka tidak ada wakaf dalam Bapak Ibu ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf itu ya para ulama rahimallahu taala eh, di antara syarat wakaf dengan perkara ya yang disebutkan oleh para ulama perkara yang telah lalu, ya. Ia berwakaf sesuatu yang telah lalu, maka ini juga tidak dikatakan wakaf. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah seseorang itu berwakaf pada sesuatu yang akan datang? Contoh misalnya kalau datang nanti hari raya Idul Adha, saya ingin mewakafkan rumah saya. Saya ingin mewakafkan rumah saya. Boleh tidak demikian? Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Dan itu sah wakafnya. Sah wakafnya dia katakan, kalau seandainya nanti datang hari raya Idul Adha, rumah ini mau saya wakafkan ke panti asuhan atau kepada pihak masjid misalnya. Boleh tidak? Boleh. Dan itu diperkenankan. Dari sini pula para ulama rahimallahu taala khilaf. Apakah boleh seseorang itu membatasi wakafnya tidak selama-lamanya? Contoh misalnya saya katakan rumah ini saya wakafkan untuk para penuntut ilmu selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Artinya tidak selama-lamanya. Apakah boleh demikian? Di sini khilaf terjadi di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Apakah boleh seperti itu seseorang berwakaf? Maka kata para ulama rahimahullahu taala, eh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena wakaf itu untuk dimanfaatkan terus menerus, ya. Sebagian ahlul ilm ya membolehkan seseorang berwakaf untuk sementara waktu, ya, untuk sementara waktu. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Kemudian para ulama rahimahullahu taala ketika mereka berbicara wakaf, kata mereka, wakaf ini boleh nggak kita peruntukkan wakaf ini untuk anak-anak kita? Saya katakan wakaf ini, rumah ini wakaf untuk anak dan keturunan saya. Boleh tidak? Boleh. Tetapi harus adil. Harus adil. Kalau dia mengkhususkan wakaf itu hanya sebahagian anaknya saja atau sebahagian keturunannya saja tanpa yang lain, maka itu tidak boleh kata para ulama. Ini wakaf yang zalim dan ini tidak diperkenalkan di dalam Islam, ya. Adapun boleh tidak orang itu juga, ya, seseorang itu berwakaf untuk dirinya sendiri, ya. Contoh misalnya dia katakan toko ini penghasilannya untuk saya, ya, selama saya masih hidup. Setelah saya mati, penghasilan toko ini saya wakafkan untuk
keperluan masjid fulan misalnya. Dia waktu waktu dia berbicara demikian, ketika saya masih hidup, penghasilan toko saya ini masuknya ke saya, ke rekening saya. Tapi kalau saya sudah meninggal, maka saya wakafkan penghasilan saya ini untuk masjid. Boleh tidak demikian wakafnya? Boleh. Boleh seseorang berwakaf untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dia meninggal dia kasihkan untuk lembaga tertentu, ya, yayasan tertentu, maka ini diperbolehkan ya berdasarkan pendapat para ulama rahimallahu taala. Ya. Dan ini tentu wakaf diri sendiri ini terjadi polemik di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Eh, para ulama rahimahullahu taala, boleh nggak seseorang mewakafkan sesuatu yang sudah digadaikan? Contoh misalnya ada seorang mewakafkan rumahnya, tetapi rumah itu sudah digadaikan. Maka para ulama rahimahullahu taala khilaf dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan wakaf itu ya yang tergadaikan itu tidak sah kata mereka. Ya. Kenapa? Karena dia sudah berkaitan dengan hak orang lain. Bagaimana disibukkan dengan perkara yang lain. Ini rumah ada haknya, orang lain punya hak. Ya. Bagaimana ya Anda mengatakan ini bisa diwakafkan di tempat lain? Sebagian ulama ya mereka membolehkan seperti mazhab Abu Hanifah. Ya. Eh, mereka mengatakan ya kalau seandainya eh, ada rumah digadaikan kata mereka maka seorang yang menggadaikan itu bisa dia nanti akan membayarnya, maka kata Abu Hanifah boleh pada saat tergadaikan itu diwakafkan. Jadi perbedaan antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab jumhur ulama mengatakan tidak boleh di saat rumah itu tergadaikan diwakafkan. Walaupun nanti ke depannya orang itu lunasi utangnya, dia lunasi. Tapi di saat masih tergadaikan nggak boleh diwakafkan. Adapun Abu Hanifah tidak. Kata beliau, kalau seandainya rumah itu tergadaikan, tetapi orang itu berusaha melunasinya, maka kata dia, wakaf rumah ini saya wakafkan kalau sudah selesai gadaiannya misalnya. Maka kata Abu Hanifah sah wakafnya. Tapi jumhur tidak. Pendapat jumhur tidak ya. Karena Abu Hanifah menganggap itu adalah syarat. Wakaf yang bersyarat. Dan wakaf yang bersyarat kata mereka itu boleh. Wakaf yang bersyarat itu boleh kata mereka. Ya, selama tentu saja syaratnya tidak bertentangan dengan kitabullah. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya, pendapat Abu Hanifah ini dari sisi pendalilan kuat ya. Kalau seandainya orang berwakaf rumah dengan syarat kata dia rumah ini saya wakafkan kalau gadaiannya sudah saya lunasi. Maka menurut Abu Hanifah itu sah. Menurut jumhur tidak sah. Lunas dulu baru dia berwakaf, akad wakafnya. Tapi Abu Hanifah tidak. Di saat dia belum dilunasi boleh dia berwakaf. Wallahu a'lam, dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tentu pendapat yang paling berhati-hati pendapat jumhur. Tapi dari sisi pendalilan wallahu a'lam mazhab Abu Hanifah lebih kuat. Kemudian ya, boleh juga wakaf itu dalam bentuk sebuah tanah yang hasil dari sebuah sewaan. Jadi contoh gini, seorang punya tanah, punya toko, dia katakan hasilnya saya wakafkan. Bukan bangunannya, tapi hasilnya dari toko itu saya wakafkan. Sah tidak ini? Maka ini adalah sah, tidak masalah. Kemudian di antara permasalahan wakaf ya, adalah wakaf itu kalau orang sudah berwakaf, maka tidak boleh dia membatalkan wakafnya. Jadi kalau Anda sudah berwakaf, maka tidak boleh Anda membatalkan wakaf Anda. Contoh misalnya, saya mengatakan saya berwakaf rumah ini saya wakafkan untuk yayasan yatim piatu misalnya. Saya berwakaf demikian rumah saya. Kemudian setelah berjalan 2 bulan dari proses pengikraran wakaf tersebut, saya berubah pikiran. Saya katakan nggak jadi dah.
saya tarik kembali wakaf saya. Bolehkah orang itu menarik wakafnya kembali? Jawabannya tidak boleh. Seseorang tidak boleh dia menarik wakafnya kembali. Dan itu diharamkan. Karena wakaf itu kalau sudah Anda berwakaf, tidak bisa Anda tarik kembali. Wakaf itu. Ya, nggak bisa Anda tarik kembali. Kemudian, asalnya wakaf itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, itu tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau ada orang berwakaf, kemudian kalau ada orang berwakaf, kemudian dia berwakaf toko misalnya, kemudian sama ahli warisnya dihibahkan atau sama ahli warisnya dihadiahkan ke yang lain atau jadi warisan, boleh tidak toko tersebut? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diperjualbelikan. Dialih fungsikan boleh? Tidak boleh. Jadi wakaf itu harus digunakan sebagaimana mestinya. Kapan wakaf itu dialih fungsikan, diganti? Ya, ketika wakaf itu tidak jalan. Contoh misalnya seseorang berwakaf tanah, yang mana dia pengen tanahnya ini didirikan masjid. Tetapi letak tanahnya ini di dalam hutan, misalnya. Tanahnya dalam hutan. Tidak ada orang di sana. Tidak ada penduduk. Tidak ada perumahan. Tapi orang itu berwakaf agar tanah ini wakaf untuk didirikan masjid. Dia didirikan masjid. Tapi tidak ada orang di sana. Maka pengelola wakaf, dia melihat ini wakafnya terlantar, akhirnya pun dia jual wakaf ini, tanah ini dia jual, kemudian dia belikan di tempat lain tanah dibangun masjid untuk pewakaf tersebut. Boleh tidak demikian? Jawabannya boleh. Tidak masalah, tidak mengapa. Yang jadi masalah ada pada zaman sekarang ini banyaknya wakaf itu dihancurkan tanpa alasan yang jelas. Dan ini sebetulnya tidak boleh. Contoh misalnya, ada seseorang berwakaf. Dia berwakaf uangnya untuk dibangunkan masjid. Uang ini saya wakafkan untuk dibangunkan masjid. Kemudian masjidnya dibangunkan dengan uang wakaf tersebut. Subhanallah, masjidnya rame. Nggak muat lagi. Harus diluasi masjidnya, diperluas dengan cara dirobohkan bangunan yang lama. Akhirnya pun pengurus wakaf ini merobohkan bangunan yang lama, kemudian membangun lagi bangunan yang baru. Boleh tidak demikian? Tidak boleh. Wakaf orang itu tidak boleh dihilangkan. Kalau seandainya masjidnya luas, diluasin, tapi tidak boleh merobohkan bangunan yang dulu. Karena itu menghilangkan pahala pewakaf yang dulu. Ustadz, nggak muat lagi. Kalau nggak muat lagi, nggak bisa direnovasi, nggak bisa dinaikin, biarkan masjid itu seperti itu apa adanya. Kalau nggak muat lagi, maka dia pindah di tempat lain. Cari tempat lain. Bikin. Ya. Tapi menghilangkan wakaf orang sudah berwakaf puluhan tahun, dan ramai masjidnya, kemudian karena nggak muat, akhirnya disuruh untuk dibesarkan dengan cara dirobohkan semua. Ya, kemudian dibangun, diulang, bangun ulang. Makanya tidak boleh. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti ini, fenomena seperti ini. Perobohan masjid, perobohan untuk rumah yatim piatu misalnya, dan merangkap untuk memperindah, memperbagus, tapi menghilangkan pahala orang yang berwakaf terdahulu. Kan dia yang berwakaf, maka tidak boleh hilang begitu saja pahalanya. Kecuali bangunannya ambruk, bangunannya hancur, nah itu baru. Tapi kalau dia tidak ambruk, tidak hancur, dibangun ulang dengan menghilangkan bangunan yang lama, maka ini tidak tepat, ya, perbuatan semacam ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk bermusyawarah dengan para ulama, ya, terhadap apa yang kita lakukan, ya, ya, ketika kita tidak mengetahui maslahatnya. Di sini Umar bin Khattab
Beliau mengajak Nabi SAW bermusyawarah terhadap tanah yang beliau miliki di Khaybar. Apa yang beliau lakukan. Kemudian dikasih saran oleh Nabi SAW untuk diwakafkan. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita, hendaknya seorang muslim itu mendekatkan kepada Allah dengan harta yang terbaik. Ya. Hendaknya seorang muslim ya, mendekatkan kepada Allah dengan harta yang terbaik. Ya. Dan harta yang terbaik itu adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga mengisyaratkan boleh seseorang mewakafkan seluruh hartanya dengan syarat harta tersebut tidak dikeluarkan, tidak diwakafkan di saat dia sakit. Ya. Maka boleh seorang mewakafkan seluruh hartanya. Tapi jawabannya apakah baik seseorang mewakafkan seluruh hartanya? Tentu ahlul ilm mengatakan sebaiknya jangan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Kata Allah, jangan engkau infakkan seluruh hartamu yang mana engkau nanti menyesal. Maka kata para ulama rahimallahu taala, walaupun dia boleh secara totalitas orang mewakafkan hartanya, tetapi afdalnya ada yang dia sisakan. Tidak dia infakkan semua. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasanya wakaf itu hanya berlaku pada perbuatan baik. Tidak berlaku pada perbuatan yang haram. Dan juga tidak berlaku pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang di dalam syariat. Maka kata para ulama, wakaf itu hanya ada pada perbuatan baik. Kemudian, seorang pewakif yang mewakafkan sesuatu, boleh dia memberikan syarat-syarat ya kepada yang menerima wakaf dengan syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Contoh misalnya, saya berwakaf, kata saya ingin membangun sekolahan, tapi saya berwasiat, kata saya berwakaf, kata saya, apa itu? Saya bersyarat, kata saya, bahwasanya yang bersekolah di sini hanya anak-anak yang tidak mampu. Adapun anak-anak yang mampu, maka disuruh dia bersekolah di tempat yang lain, misalnya. Karena saya memprioritaskan orang-orang yang tidak mampu untuk bersekolah di sini. Maka ini syarat. Syarat ini bertentangan dengan syariat? Tidak. Tidak bertentangan dengan syariat. Maka orang yang menerima amanah ini wajib dia menjalankan syarat pewakaf tersebut. Atau seorang berwakaf, hartanya ini harta saya, tolong nanti dibelikan tanah misalnya. Kemudian tanah tersebut tolong nanti dibangun rumah untuk para janda, kata saya. Rumahnya khusus untuk para janda. Saya berwakaf, kata saya. Maka yang menerima wakaf harus menjalankan. Tidak boleh dia mengasih rumah itu kepada yang tidak janda. Kemudian para ulama mengatakan wakaf itu selain disalurkan kemana? Maka kata para ulama disalurkan tentu saja kepada orang fakir, ibnu sabil, ya. Kemudian juga disalurkan kepada fisabilillah, jihad, disalurkan juga pada jalan-jalan kebaikan, pembangunan masjid dan yang lainnya. Kemudian ketika seseorang itu berwakaf, kata para ulama, maka wakaf ini juga hendaknya dia memperhatikan karib kerabat yang miskin. Karena mungkin di antara kita pasti ada atau biasanya ada di antara kita ini kerabat kita yang tidak mampu. Maka hendaknya kita memperhatikan mereka juga. Ketika penyaluran wakaf tersebut, maka jangan sampai kita berwakaf banyak kepada orang lain, tapi terhadap keluarga tidak ada. Maka ini keliru. Ya, keluarga itu prioritas paling utama. Kemudian, apakah boleh seseorang itu berwakaf kepada orang kaya? Jawabannya boleh. Boleh kita berwakaf itu kepada orang yang sudah kaya. Kemudian, orang yang disuruh untuk mengelola wakaf itu di dalam Islam disebut dengan istilahnya nadhir. Ya, orang yang mengelola wakaf di dalam Islam itu disebutnya dengan nadhir. Maka kata para ulama rahimallahu taala, nadhir, pengelola wakaf, kata para ulama, boleh dia memakan hasil wakaf itu sesuai dengan kebutuhan.
tanpa berlebihan. Kata para ulama rahimallahu taala, ya, nadhir, ya, orang yang berwakaf itu kata mereka, ya, boleh ya seorang itu berwakaf sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi yang pengelola wakaf itu boleh dia makan dari hasil wakaf sesuai dengan kebutuhannya dan tidak boleh berlebihan, ya. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, kata para ulama, wakaf itu tidak sah kecuali yang dari pemiliknya. Jadi kalau ada orang berwakaf dia bukan pemiliknya, maka tidak sah wakaf tersebut. Kemudian, apakah boleh mengelola wakaf ini seorang wanita? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Kalau yang mengelola wakaf itu ada seorang wanita, kata para ulama, itu tidak ada masalah. Ya, laki-laki dan wanita itu boleh dia mengelola harta wakaf. Kemudian pengelola wakaf atau nadhir dalam hal ini yang istilahnya tidak boleh dia memiliki aset wakaf itu. Dia mengatakan ini milik saya yang nanti akan diwarisi keturunan, tidak. Pengelola wakaf dia sekedar menjalankan. Tidak boleh dia memiliki. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara beberapa permasalahan wakaf yang disebutkan oleh ahlul ilm. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Nah, demikian ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444. Baik SMS maupun WhatsApp. Dan bagi sahabat hidayah juga yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp, masih di nomor yang sama di 081175454444. Dan kami persilakan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dan Bu Aini Perawangan nih. Ibu Aini di Perawang. Silakan dengan pertanyaannya Bu Aini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah wakaf ini Pak Ustaz ya. Ada anak kan ada orang tua, sudah almarhum keduanya. Waktu dia hidup kan masih muda, dia lagi mewakafkan tanah untuk masjid. Jadi dipatoknya lah tanah itu kan, kalau lewat patok ini nanti bayar katanya kan. Pas membesarkan masjid kan nggak lewat dari patokan itu. Tapi anak-anaknya tidak mau mengaku gitu. Ayahnya mewakafkan tanah untuk masjid. Sangat disayangkan sama orang tua di kampung sini Jadi kami pun merasa sayang juga, kenanya itu aja lah untuk orang tuanya di akhirat. Dia tak mengikhlaskan gitu. Terpaksa lah orang-orang panitia masjid bayar. Itulah kasusnya Pak Ustadz. Ternyata anak-anaknya udah ada masing-masing kan. Cuman yang tanah untuk ayahnya yang diwakafkan oleh kedua orang tuanya untuk masjid itu. Tapi nampaknya nggak jadi dia mewakafkan gara-gara anaknya Pak Ustadz, gara-gara menantu dan anak-anaknya. Pertanyaan Pak Ustadz, boleh nggak gitu Pak Ustadz? Apakah dapat pahala orang tua yang sudah mewakafkan nggak jadi gitu? Itu aja pertanyaan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Bisa diulang pertanyaannya? Baik Ustaz, mengenai pertanyaan Ibu ini di Perawang, intinya adalah ayah seorang anak, kedua orang tuanya sudah meninggal dan tanah ayahnya tersebut, yakni ingin ayahnya tersebut berwakaf. Namun ketika ayahnya sudah meninggal, anak-anaknya tidak menerima itu. Kita tangkap dari sini. Anaknya tidak menerima, ayahnya mau berwakaf. Nah, itu Ayahnya sudah berwakaf apa belum? Mau saja?
Sudah mau Ustaz, sudah mau berwakaf. Kalau dari pertanyaannya seperti itu. Nah, kemudian tadi kita juga simak di sini, apa namanya, ada seperti patok-patokan. Jadi kalau berlebih dan itu dibeli sama pengurus masjid, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi gini, kalau seandainya sang ayah tersebut mau berwakaf, pengen berwakaf tapi belum terlaksana, maka ketika dia meninggal, maka harta dia itu jadi warisan. Harta dia jadi warisan. Misalnya segini, kata sang ayah saya ingin berwakaf, tapi belum dia ungkapkan, saya wakafkan ini belum. Tapi keinginan saja. Kemudian dia meninggal, maka sang anak boleh tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh ayahnya. Ya, karena itu belum jadi wakaf. Tapi kalau ayah itu berwakaf, kata dia ini tanah ini saya wakafkan untuk masjid, kata dia. Patok dari patok sini sampai patok sini. Kemudian dia mengatakan itu di saat dia sakit. Yang mana sakit itu mendatangkan kematian dia. Maka juga tidak sah wakafnya kondisi semacam ini. Kalau dia berwakafnya dalam kondisi sehat bugar, dia katakan tanah ini saya wakafkan dari patok ini sampai patok ini dalam sehat, tidak dalam kondisi sakit. Kemudian dia meninggal, maka sang anak wajib menjalankan wakaf tersebut. Tidak boleh dia ambil sebagai warisan. Tidak boleh mereka tidak menerima. Kenapa? Karena sang ayah berwakaf dalam kondisi sehat, ya, dan dia sudah mewakafkan. Nah, itu baru sang anak tidak boleh mengklaim, tidak boleh mengaku. Ya. Syaratnya pada kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit. Ya, dari patok sini sampai patok sini, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan dari penelponnya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah tadi Pak Ustadz ya. 6. Dia mewakafkan waktu dia masih sehat, masih dia hidup kedua-duanya gitu, mewakafkan untuk masjid. Jadi anak-anaknya tidak mengakui gitu, nggak di depan dia mengatakan itu. Udah diwakafnya Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana? Sudah ada suratnya, tapi dia anak-anaknya tidak mengakui. Ya itu tetap salah panitia masjid bayar. Baik. Itu aja pertanyaan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6, Ustaz. Kalau tadi sebagaimana saya katakan, kalau dia sudah berwakaf dalam kondisi sehat, maka wakaf itu sah. Sang anak itu tidak boleh tidak menyerahkan. Sang anak itu berdosa. Dan masjid itu tidak perlu bayar. Ya, maka kemudian sang anak minta dibayar, maka sang anak di sini berbuat zalim. Berbuat zalim. Dia berdosa. Itu makan harta yang haram. Maka kalau misalnya secara syariat dia tidak boleh berdosa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada bukti-bukti hitam di atas putih, dibawa aja ke pengadilan. Ya, kalau ada bukti hitam putih. Tapi biasanya jarang ada bukti hitam putih. Ya, maka kalau tidak ada, maka kita ingatkan anak-anak tersebut bahwasanya ini dosa. Kalau kamu ambil kembali, ya karena wakafnya sudah sah, masjid tidak perlu mengganti dengan uang dan semisalnya. Tapi kalau seandainya mereka maksa masjid untuk mengganti dan masjid mau, yang jelas di sini pihak keluarga telah memakan harta orang, telah memakan harta secara zalim, semacam itu. Wakafnya sah wakafnya. Yang di sini berdosa anaknya, ya. Dan itu sebetulnya milik masjid sudah. Anak itu kalau memakai tanah itu maka dia berdosa sepanjang hidupnya sampai diserahkan kepada masjid. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami ya buat Ibu Umu Aini yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan secara langsung nih melalui via WhatsApp. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abdullah di Kuala. Baik, silakan dengan Pak Abdullah. Iya, ini mengenai status masjid ya Ustaz. Kalau misalnya di suatu tanah itu milik keluarga besar, kemudian tanah itu belum diwakafkan, namun sudah dibangun masjid untuk masyarakat sekitar. Nah, apakah itu bisa disebut masjid Ustaz atau bagaimana? Yang kedua,
kalau misalnya masjid yang berada di lingkungan misalnya kantor dinas tertentu, Ustaz, itu bagaimana status masjidnya itu? Apa masih disebut masjid juga? Demikian Ustaz, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Iya, pertanyaannya menarik. Ada orang punya tanah, kemudian dibangun masjid di atasnya, tapi masih belum diwakafkan atas nama yayasan, masih atas nama pribadi. Apakah itu bisa dikatakan masjid atau seperti apa? Bisa dikatakan masjid, selama diperuntukkan untuk umum. Selama diperuntukkan untuk umum. Kalau diperuntukkan untuk umum, maka itu boleh, tidak mengapa. Jadi kalau dia diperuntukkan untuk orang umum, tidak hanya untuk keluarga dia, itu dihukumi masjid. Seperti itu pula yang ada di kantor dinas, ya ada musala-musala, masjid-masjid. Maka kalau diperuntukkan untuk orang boleh sholat di sana, siapa saja boleh sholat di sana, maka dia berlaku masjid. Dia berlaku masjid, berlaku seperti musalla. Ya, tapi kalau seandainya hanya kelompok tertentu saja, maka ini tidak dianggap musalla berjamaah. Ya, tidak dianggap musalla berjamaah. Tapi kalau diperuntukkan, siapa saja boleh sholat di sana, maka ini ya berlaku di hukum musalla, berlaku hukum masjid. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Abdullah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, maaf di luar tema. Semoga Ustaz, keluarga dan semua kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah. Ustadz, apakah termasuk bid'ah ketika kita membaca zikir sore sebelum sholat asar dan terkadang waktu sholat asar agak lambat, jam 16 bahkan lewat. Sambil menunggu waktu sholat asar kita membaca zikir sore karena itu sudah memasuki waktu sore. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan, dari Ummu Hafizah di Rimbo Panjang. Nah, Ustaz. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah seseorang itu berzikir setelah atau sebelum sholat asar, tapi sudah masuk waktu asar, zikir asar? Jawabannya boleh. Karena zikir asar itu dimulai semenjak masuk waktu sholat asar, zikir petang. Maka boleh dia berzikir di waktu asar walaupun belum sholat asar. Maka boleh, tidak ada masalah. Tetapi sebetulnya yang paling afdal itu apa? Di saat kita menunggu waktu sholat. Maka yang paling afdal di saat menunggu waktu sholat adalah berdoa. Itu yang paling afdal. Bukan berzikir asar. Walaupun saya katakan itu boleh, tidak mengapa. Tetapi yang paling afdal apa? Paling afdal itu adalah dia berdoa. Karena kata Nabi, ad-du'a bainal adzanain la yurad. Doa di antara dua azan itu tidak tertolak. Maka kalau dia sibukkan dengan berdoa itu lebih baik ketimbang dia sibukkan dengan membaca zikir. Tapi kalau saja dia mau, ya tidak masalah, sah-sah saja. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Hafizah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir yang masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema, bagaimana seorang nenek dan kakek melarang cucunya untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihan wanita tersebut? Akan tetapi orang tua dari wanita tersebut sangat setuju untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya. Sehingga setelah menikah, kakek dan nenek tersebut memutuskan hubungan kekeluargaan dan silaturahmi. Apakah kami selaku orang tua menjadi anak durhaka kepada orang tua kami? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, yang menentukan pernikahan adalah seorang wali. Maka bagi anak perempuan, walinya adalah ayahnya, bukan kakeknya. Sehingga kakek dan nenek di sini untuk campur terlalu mendalam, ini salah, ini keliru. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika pasangan yang datang itu adalah sesuai dengan kriteria dan secara agama juga sesuai, orangnya bertakwa soleh, maka di sini tidak ada alasan orang tua untuk membatalkan pernikahan tersebut.
Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kakek tadi tidak mau menikahkan karena ada alasan-alasan syar'i, makanya tentunya Anda sebagai seorang anak, ya melihat alasan syar'i yang dikemukakan orang tua Anda. Misalnya contoh, misalnya sang kakek bilang, kenapa kamu nikahkan cucu saya dengan laki-laki yang tidak sholat? Ya, dia kaya betul, tapi dia tidak sholat. Ini pertimbangan syar'i. Nah, ketika Anda sebagai seorang anak tidak mengindahkan pertimbangan kakek, di sini Anda keliru. Di sini Anda keliru. Tapi kalau seandainya pertimbangan kakek itu bukan unsur syariat, ya, tapi sekedar dia tidak suka saja dengan calon menantu cucunya, maka ini tidak dianggap dan Anda tidak dikatakan durhaka. Anda tidak dikatakan durhaka karena orang tua memiliki yang terbaik untuk anaknya. Ternyata pilihan kakek itu tidak baik. Pilihan Anda yang terbaik, maka Anda tidak berdosa. Dan Anda bukan dianggap durhaka. Terus kakeknya memutuskan hubungan gimana? Anda jalin lagi komunikasi, terus berbuat baik. Dan insya Allah Anda tidak terkena dosa, walaupun beliau mungkin tidak mau menyapa, tapi tetap Anda terus yang memulai menyapa, ya mendatangi, ya sampai beliau kembali seperti semula hubungan Anda dengan orang tua Anda. Seperti itu. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustadz. Nah. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah membahas tentang masalah wakaf, ya. Walaupun tadi agak sempat terhenti-henti koneksi, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi yang serba keterbatasan, serba kekurangan bermanfaat ya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak keliru dalam masalah wakaf ini sehingga kita bisa ya memahami wakaf ini sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotaliman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM Hafizahullah, dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersuah bersama Al-Ustadz di pekan yang akan datang. Baik, Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Radio Gemam Madinah Martapura bertempat Ustadz, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan khalafan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.